Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa kembali berada di tempat ini. Satu tujuan kita adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, sangat terlambat. Harusnya jam 6 mulai. Ya tadi saya sempat Pak Gembala, mohon maaf Pak, saya baru sampai jam 6 di rumah. Ya, saya lihat Ibu Atika tadi ngebut sekali dia pakai motor. Sementara saya baru di tengah jalan. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya senang suasana sore hari ini adalah suasana di mana kita boleh merasakan kekeluargaan. Itu sebabnya dikatakan bahwa kasih kau Tuhan dengan kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang satu, persaudaraan di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan, sebab memuliakan Tuhan itu adalah hal yang sangat penting. Ada banyak cara bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Ya, salah satunya adalah beribadah seperti ini. Di rumah Bapak Ibu bisa menyanyi memuji Tuhan, itu juga adalah memuliakan Tuhan. Kita berada di tempat di mana kita berada, membawa bagaimana orang Kristen seharusnya bertindak, bertingkah laku, itu juga adalah memuliakan Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama bersatu hati di tempat ini, menyatukan iman, menyatukan semangat kita untuk memuji Tuhan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan malam hari ini bisa menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang hadir pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama untuk menyiapkan diri kita masing-masing. Kita akan bersama-sama puji Tuhan. Satu pujian yang tentu saja menginspirasi banyak orang. Masih ada kaitan dengan curahan kuasa Roh Kudus. Ya, secara sejarah di bulan Mei kemarin, ya kita merayakan Tuhan Yesus naik ke surga, dan 10 hari kemudian ada pencurahan Roh Kudus, dan kita percaya bahwa itu tetap berlaku hingga sekarang ini. Oleh karena itu saya pilih pujian, beberapa pujian yang ada kaitannya dengan bagaimana Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah kita. Rohmu yang hidup. Haleluya. Ini saatnya kami Tuhan datang kepada Engkau. Kami ingin merasakan bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kami. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu. Dalam
kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya. Inilah Bapa Surgawi, anak-anakmu yang telah mengambil kesempatan emas di mana kami boleh merasakan bagaimana kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Tuhan buat bagi kami sepanjang hari ini. Dan kami tidak mendapat dan mampu mengukur betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami merasakan bahwa Engkau benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Dan untuk itulah Bapa, kami pada sore hari ini melalui puji-pujian yang kami naikkan kepada Engkau, biarlah ini merupakan hormat syukur kami yang keluar dari hati sanubari kami, karena kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Dan malam hari ini biarlah Engkau beracara di tengah-tengah kami Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan pada sore hari ini benar-benar kami nyatakan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami boleh merasakan berkat di dalamnya, dan semakin hari semakin giat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari awal sampai dengan berakhirnya acara di kami pada malam hari ini, biarlah Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa memang benar Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa kepada Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang percaya, mari kita katakan amin. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita perlu banyak belajar Bapak Ibu sekalian. Banyak hal yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Satu pujian yang mengatakan ku diberi kuasa. Kita percaya bahwa Allah yang hadir dengan kita, Allah yang memberikan kuasa kepada kita. Haleluya.
Ya, banyak bergerak, kita akan menarik napas banyak, dan itu akan memperlancar peredaran darah kita karena banyak oksigen masuk ke darah kita, HP kita naik, dan itu akan menyebabkan kita menjadi sehat, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya adalah bahwa pujian dan penyembahan itu dapat menyehatkan baik spiritual maupun secara jasmani. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu berikut saya berikan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksian berupa pujian. Saya persilakan ini yang ibu-ibu, mohon maaf, kaum perempuan. Ya, kaum perempuan, semua perempuan, silakan untuk menyampaikan pujian pada sore hari ini. Sudah mendengarkan pujian ini, dan selanjutnya saya berikan kesempatan bagi kaum pria untuk kita menyanyi memuji Tuhan di depan ini. Silakan. Sambil harapkan berjanji
Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mendapat pengalaman luar biasa ketika mengikuti rapat penetapan Raperda terkait dengan pertanggungjawaban Bupati terhadap anggaran tahun 2024. Kenapa saya sebut sebagai pengalaman luar biasa? Karena saya bisa mendapatkan satu pengakuan yang jujur dari orang yang tidak mengenal Yesus sebagai juru selamatnya. Ya, sembari menunggu acara rapat itu mulai, ya kebiasaan saya adalah mendatangi anggota-anggota dewan yang saya kenal, Bapak Ibu sekalian. Jadi berbincanglah kami, lalu sampai ke urusan pokir dan segala macam. Lalu tiba-tiba dia katakan, Pak Jakaria, saya senang dengan orang Kristen. Loh, kenapa Pak? Ya, dia bilang, sekalipun saya Muslim, saya haji, tapi ada beberapa bantuan yang saya berikan kepada gereja-gereja, itu timbal baliknya secara jujur mereka laporkan ke saya. Ya. Orang-orang gereja itu, hamba-hamba Tuhan itu jujur mereka sampaikan kepada saya. Oh Pak, dari jemaat kami ada berapa orang yang ya paham saja waktu legislatif, Bapak Ibu sekalian dikatakan. Lalu ada timbal baliknya. Ada belasan orang, 20-an orang, 30-an orang. Namun sebaliknya dengan orang-orang saya sendiri tidak seperti itu. Dia katakan, saya senang dengan orang Kristen. Dan dalam hati saya, Bapak Ibu sekalian, ini pengakuan yang sangat jujur. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menyentuh di hati saya bahwa Tuhan itu mau bahwa orang Kristen memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Ya, saya sampaikan kepada Pak anggota dewan, Bapak, Pak Haji, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, dan saya sangat senang bahwa ada anggota dewan yang berpikir secara nasional, ya, tidak pandang bulu ketika itu memang membutuhkan. Dan lebih daripada itu, hati saya berkata, puji Tuhan. Ini adalah pengakuan yang sangat jujur dan saya bangga menjadi orang Kristen. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memiliki karakter khusus, yaitu karakter yang tulus, karakter yang setia, dan malam hari ini Bapak Ibu sekalian, karakter itu yang akan Tuhan inginkan melalui pengajaran hambanya pada malam hari ini. Nah, kita percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, berhembuslah Roh Kudus untuk mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan bagian firman Tuhan. Nanti akan secara medley kita akan lanjut dengan curahkan kuasa Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami
Terpujilah namamu Tuhan. Kami boleh ada di kumpulan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, yang mengalami kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Karena kami tahu kalau bukan pekerjaan Tuhan, kami tidak ada di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus dan juga oleh pencurahan Roh Kudus ya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh mengagung-agungkan Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan, menaikkan puji hormat syukur kami kepada Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat doa yang kami naikkan padamu ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang bertakhta di atas pujian kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Curahan Roh Kudus-Mu jadi atas kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karunia Tuhan bagi kami, di mana Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami berada di hadapan Tuhan, dan kami boleh menikmati persekutuan yang indah dalam Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, agar lewat perenungan firman Tuhan pada malam ini kami boleh menemukan isi hati Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, hamba berserah kepadamu ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk memperkatakan kebenaran-Mu pada saat ini Bapa. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan buka hati kami, biarlah Tuhan yang bekerja dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam ini Bapa. Biarlah setiap pendengar boleh memahami, mengerti firman Tuhan, dan terlebih lagi memiliki hati yang bersedia untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini dari awal sampai akhirnya dengan mohon pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semua. Puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali berada di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pada malam ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang merupakan tema yang dibuat oleh tim pengembalaan, yaitu tema kita hari ini, isi sebuah pemberitaan Injil. Sekali lagi, isi sebuah pemberitaan Injil. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 26 pasal 5 ayat 26 sampai ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayat 42. Kita membaca nas ini bergantian. Saya membaca ayat 26 dan jemaat Tuhan membaca ayat 27, kita bergantian sampai ayat 42. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Jemaat, mereka membawa keduanya dan menghadap mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyakan mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam agama
dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap." Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dalam cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Saya ulangi ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Puji Tuhan, tema kita isi sebuah pemberitaan Injil. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, sejak peristiwa Pentakosta, Injil Yesus Kristus itu dengan begitu cepat tersebar, ya. Ada begitu banyak orang yang menerima berita Injil yang disampaikan oleh murid-murid Kristus yang pada waktu Pentakosta itu mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, ya, di mana mereka dihembusi oleh Roh Kudus dan nyata mereka mengalami pencurahan Roh Kudus, ada nyala-nyala nyala api gitu ya di atas kepala mereka, menunjukkan bahwa mereka sedang mengalami pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, ya, bahwa mereka akan mengalami kuasa Roh Kudus dan mereka akan jadi saksi Kristus di Yudea sampai ke seluruh dunia, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, dalam kisah para rasul ini, Bapak Ibu, sebelum nats yang kita baca pada malam ini, kita menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja melalui para rasul gitu, ya. Mereka bergerak menyampaikan Injil di seluruh Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke saat ini. Nah, bagaimana kita menyaksikan bagaimana Bapak Ibu begitu cepat orang menerima berita Injil, dan firman Tuhan katakan bahwa setelah khotbah Petrus itu setelah Petrus berkhotbah, ya, ada 3.000 orang bertobat, ya. Dalam satu hari aja Bapak Ibu 3.000 orang bertobat. Belum lagi setelah itu gitu, ya. Dan setelah itu ada begitu banyak bertumbuh atau berdiri jemaat-jemaat. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertanyaannya, mengapa berita Injil itu begitu cepat berkembang, begitu menarik, begitu disukai banyak orang, walaupun banyak juga, ada juga yang tidak menyukai, ya, tetapi banyak orang yang menyukai. Bahkan sampai pada masa kita pada saat ini Bapak Ibu, sampai sekarang berita Injil ini adalah berita yang tidak pernah usang, ya. Tidak pernah kehilangan daya tariknya gitu, ya. Selalu menarik, selalu disukai banyak orang, dan semakin bertambah orang mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita seorang yang bergelut di bidang media gitu, ya, dalam menyampaikan sebuah berita, mereka harus paling kurang Bapak Ibu mereka memperhatikan beberapa unsur yang dapat membuat berita mereka itu memenuhi syarat dan itu menarik, dapat diterima oleh pendengarnya. Yang pertama, berita itu harus faktual, ya.
Faktual artinya harus merupakan fakta, ya, berita nyata yang benar-benar terjadi. Kemudian berita itu juga harus aktual, ya, harus aktual, adalah sesuatu yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang sedang heboh, sedang viral, sedang panas-panasnya gitu ya, sedang asik-asiknya, sedang viral dibicarakan. Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa Pentakosta gitu ya, mengapa berita para rasul itu begitu cepat tersebar? Karena itu berhubungan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus gitu ya, kenaikan Tuhan Yesus, kemudian juga ya mulai dari kematiannya, kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pencurahan Roh Kudus yang merupakan satu hal yang begitu fenomenal terjadi pada waktu itu. Harus relevan artinya masa kini terjadi pada saat itu. Kemudian penting, ya, apa yang disampaikan itu harus penting, ya Bapak Ibu. Kalau seseorang menyampaikan sesuatu yang tidak penting, orang bilang tidak penting gitu ya, langsung ya, kalau di TikTok langsung dibuang-buang aja gitu ya, dilewati aja. Jadi harus penting. Nah, karena berita yang baik itu pasti beritanya memiliki nilai atau punya value yang berdampak signifikan, penting bagi pendengarnya. Kemudian menarik juga, ya. Berita itu menarik orang. Kemudian jelas, seimbang, lengkap, utuh. Ya, kalau tidak, itu bukan berita yang baik, tidak memenuhi berita yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, berita Injil adalah berita yang aktual. Ya, mengapa aktual Bapak Ibu? Kalau berbicara tentang berita Injil ini kan adalah berita sukacita, berita gembira, yang berita tentang Allah mengasihi dunia ini dan mengaruniakan anaknya Yesus Kristus mati untuk menebus dosa manusia gitu ya. Dan tidak sampai di situ Bapak Ibu. Kalau sampai di situ saja itu pasti tidak menarik ya. Tidak sampai di situ, tetapi juga berbicara tentang kematiannya, ya, kematian Tuhan Yesus. Nah, bagaimana peristiwa kematian Tuhan Yesus itu terjadi, kemudian habis kematian kebangkitannya. Karena firman Tuhan katakan apa yang disampaikan oleh para rasul akan disebut pendusta kalau Yesus tidak bangkit. Dan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia juga kita yang percaya. Kita percaya kepada sesuatu yang berita bohong atau hoax gitu ya. Tetapi karena Yesus sudah bangkit ke surga, jadi benar, dan apa yang kita yakini, apa yang kita percaya itu adalah suatu fakta. Ya. Yesus sudah bangkit dari kematiannya, kubur kosong, membuktikan bahwa dia hidup gitu ya. Kemudian dia disaksikan begitu banyak orang yang murid-muridnya, kemudian banyak orang yang bertemu Tuhan Yesus selama 30 hari ya. Yesus masih berada di dalam dunia ini. Dia berjalan menyampaikan, selain dia menyatakan bahwa dia hidup, dan juga menyampaikan beberapa pengajaran juga kepada murid-muridnya gitu ya. Kemudian fakta lain, nah sampai di situ juga Bapak Ibu. Kalau Yesus lahir, dia kemudian mati, kemudian dia bangkit, sampai di situ saja ya, tidak lengkap ya, tidak utuh ceritanya. Jadi berita itu harus utuh. Jadi selain kelahiran, kematian, kebangkitan, Injil juga tidak lepas dari kenaikannya. Ya. Kenaikan Tuhan juga itu merupakan fakta. Itu merupakan fakta yang nyata, dan itu disaksikan oleh bukan satu orang saja, tetapi murid-muridnya ya. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga gitu ya. Bagaimana Yesus terangkat ke surga. Kemudian sebelum dia terangkat, dia sudah menyampaikan pesan-pesannya kepada murid-muridnya supaya mereka memberitakan Injil. Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Jadikanlah semua muridku, baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, itu perintah Tuhan, perintah untuk berita Injil. Kemudian dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, dan dia juga berpesan bahwa dia pulang, dia kembali ke rumahnya, dan dia menyediakan tempat bagi kita. Kemudian dia juga berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput kita saleh-salehnya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kalau seperti saya katakan tadi, kalau berita itu setengah-setengah, sepenggal-penggal, kita nggak akan itu nggak semenarik sampai saat ini ya. Mungkin tidak ada orang Kristen gitu ya, tetapi berita Injil ini betul-betul adalah berita yang faktual, betul-betul suatu berita yang nyata, benar-benar terjadi, walaupun di dunia, di bagian-bagian lain atau tempat-tempat lain atau di golongan-golongan lain mereka memutarbalikkan fakta kita, tetapi Bapak Ibu, bagaimanapun upaya mereka untuk memutarbalikkan fakta tentang kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus itu tidak bisa dibantahkan, tidak bisa dipatahkan ya. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki iman, memiliki Injil ini ya, Injil Yesus Kristus ini. Kita bersyukur, kita percaya pada berita yang betul-betul atas fakta yang ada, dan kita bersyukur apa yang disampaikan itu adalah fakta yang sangat relevan sampai saat ini ya. Sampai saat ini tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang tidak membutuhkan juru selamat. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak membutuhkan juru selamat. Semua manusia di dunia ini sudah berdosa dan membutuhkan juru selamat. Ya, jadi untuk itu Bapak Ibu, ada begitu banyak cara orang beragama lah gitu ya, mengamalkan banyak hal lah untuk bisa menerima keselamatan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kita bersyukur ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya kepada Dia. Firman Tuhan katakan setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kita bersyukur saat ini kita ada di dalam Kristus ya. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima janji keselamatan itu. Jadi kita nggak boleh ragu lagi gitu ya. Jadi kita nggak boleh ragu lagi. Percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan, percaya pada Injil ya, Injil Yesus Kristus ini dalam kehidupan kita. Kita melakukan apa yang Injil beritakan, firman Tuhan katakan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita mengimani itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Apapun itu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bukti bahwa kita ini sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan gitu ya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah dapat jaminan ya di dunia ini dan juga di akhir nanti. Nah, sebagai anak Tuhan yang sudah mendapat jaminan itu Bapak Ibu, tidak mungkin kita berdiam ya. Tidak mungkin kita tidak mau bergerak seperti murid-murid ya. Kita harus bekerja keras Bapak Ibu. Kita seperti murid-murid Tuhan, kita bergerak untuk menyampaikan Injil ya. Bergerak untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus ini kepada banyak orang ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu, isi Injil itu tahu ya, seperti tadi saya katakan, isi Injil adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus, kemudian tentang kematiannya ya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, kemudian tentang kebangkitannya ya, bahwa Yesus yang disalibkan itu bangkit sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematiannya, dan dia bangkit dan dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup ya, dia mengalahkan maut. Dan kemudian isi Injil kemudian berikutnya itu dia adalah Allah yang punya surga ya. Dia naik ke surga di mana tempat asalnya, dia kembali ke rumah asalnya yaitu surga. Dan dia berjanji akan menjemput kita saleh-salehnya ya, menjemput kita saleh-salehnya untuk tinggal bersama-sama dengan dia di surga, di tempat kekekalan. Jadi Bapak Ibu, inilah fakta, inilah keutuhan, relevansi, dan inilah keutuhan dari berita yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita semua sudah tahu apa itu berita Injil, apa isinya ya. Isinya tadi sudah saya sampaikan bahwa Yesus lahir ke dalam dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mati ya, menebus kita dari dosa dengan melalui kematiannya di kayu salib. Kemudian dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia menjadi raja
kita yang akan datang untuk melantik kita saleh-salehnya. Jadi mari kita Bapak Ibu bersemangat dalam iman kita, yakin, kuat, teguh dalam iman kita, ya. Kita terus berjaga-jaga kapan Tuhan datang, karena Tuhan katakan Tuhan itu datang seperti pencuri gitu ya, pada waktu malam. Jadi kita harus berjaga-jaga bukan berarti kita duduk menunggu begitu ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada masa perjanjian baru, mereka tidak mau bekerja gitu ya, menanti Tuhan datang. Jadi kita harus berjaga-jaga, artinya kita tetap berada di dalam iman kita bekerja, melakukan perintah yang Tuhan ingin itu kita lakukan. Kita boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat ya, menjadi garam, menjadi terang di mana kita berada. Jadi tetap percaya, yakin, kuat, teguh dalam iman kita, kemudian semangat melakukan tugas kita sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Oke Bapak Ibu, demikian sedikit renungan firman Tuhan untuk kita. Kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pada malam ini Bapak, kami kembali belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pekerjaan-Mu yang bagi kami. Melalui firman Tuhan ini kami boleh belajar bagaimana Engkau berkarya ya Tuhan, melalui berbagai cara untuk menjangkau kami manusia yang berdosa ini. Engkau rela meninggalkan surga, datang ke dalam dunia ini menjadi manusia ya Bapa, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau sudah mati di kayu salib, menebus kami dari dosa. Dan kami bersyukur Engkau bangkit menunjukkan bahwa Engkau mengalahkan dunia. Dan ini merupakan jaminan kami juga bahwa kami akan bangkit sekalipun kami mati Bapa. Dan kami bersyukur Engkau naik ke surga, menyediakan tempat kekekalan bagi kami. Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi Engkau memelihara kami juga di dalam dunia ini. Dan kami bersyukur untuk jaminan surga yang Engkau siapkan bagi kami. Tuhan teguhkan iman kami, kuatkan iman kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Dan berikan kepada kami semangat yang kuat, yang membara ya Tuhan, yang berapi-api untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan, kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami rindu ya Tuhan, melalui kami, seperti rasul-rasul, ada begitu banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dan diselamatkan Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya kembalikan waktu kepada pemimpin ibadah. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman-Nya, dan kesempatan berikut kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman nomor 199, dan untuk itu juga kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Bapak Ibu yang tadi masuk mungkin belum sempat. Jadi saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan, dan bagi yang sudah, mari kita mempersembahkan pujian ini kepada Tuhan dari NKI nomor 199. Siapa dengar kabar masyhur, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan engkau, mari barang siapa mau.
selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita yang bukan engkau, mari barang siapa mau. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian berita ataupun warta jemaat kepada Pak Sekretaris. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat sore dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang pada sore hari ini boleh meluangkan waktunya untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kami dari Badan Pengurus Jemaat kembali mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bisa kembali beribadah di tempat ini di minggu-minggu yang akan datang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayanan altar yang sudah mengambil bagian pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh yang terlibat dalam ibadah ini, kiranya semuanya boleh berkat Tuhan dalam segenap aktivitas dan terlebih lagi dalam pelayanan yang ke depan. Baik, sebagai warta jemaat kita minggu depan, kita kembali beribadah seperti biasa di hari Minggu jam 6 sore. Untuk pimpin pujiannya Ibu Yorina Susanti S. Kepnos MSI, dan pengkhotbahnya Bapak Pik Haristano, dan untuk singernya Saudari Meliani, Ibu Murti, Saudari PB Lorenzi, dan Saudara Pia Carlos. Dan untuk laporan keuangan yang masuk pada minggu lalu, persembahan yang masuk kas Pos BI, persembahan yang masuk ada Rp341.000, dan ada 3 orang pemberi persepuluhan berjumlah Rp6 juta, dan total yang masuk di kas Pos BI ada Rp6.341.000, dan yang masuk ke kas jemaat ada Rp153.000 dari 69 orang yang beribadah pada minggu lalu. Kami dari Badan Pengurus Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan, baik itu persembahan syukur, sukarela, persepuluhan, apapun persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan memberkati segenap usaha dan pekerjaan Bapak Ibu yang akan datang. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berkenaan warta jemaat kita pada saat sore ini. Kami kembalikan pada pimpin pujian. Kita akan berdoa. Dalam doa syafaat kita sekaligus nanti akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Nanti Ibu Pendeta Atika kembali akan berdoa untuk kita semua dan semua jemaat yang hadir, kemudian segala program dan kegiatan yang dilaksanakan di dalam jemaat kita. Kita memuji Tuhan dari satu pujian dari pujian yang mengatakan sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur buat pertolongan-Mu, dan berkatamu dalam penyembahan kami pada malam ini. Dari awal sampai pada saat ini ya Tuhan, sungguh kami merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan Tuhan dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan yang hadir pada malam ini Bapa. Kami yakin dan percaya setiap kami yang hadir pada malam ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dan memberkati kami dengan firman Tuhan dan juga puji-pujian yang kami naikkan, doa yang sudah dinaikkan kepadamu, kesaksian yang menguatkan, meneguhkan iman kami. Kami percaya setiap persembahan kami hari ini sungguh menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami terus mohon Tuhan Engkau memberkati pos penginjilan El Shaddai Sekolah Jole ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, keluarga Bapak Nopianus di tempat ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Tuhan begitu luar biasa memakai keluarga ini ya Bapak. Kami mohon Tuhan Engkau terus pakai keluarga ini. Biarlah lewat pelayanan apapun persembahan mereka, kami percaya mereka buat ini, mereka buat untuk Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memperhitungkan segala apa yang dilakukan oleh hamba-Mu dan keluarga ini. Tuhan kami berdoa Engkau memberkati seluruh badan pengurus yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin di tempat ini, mengurus kegiatan di pos ini Bapak. Kami mohon Tuhan berkati mereka Bapak, pakai mereka, biarlah segala kebijakan yang dibuat untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota jemaat yang bergabung di tempat ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati mereka agar mereka terus menjadi anggota jemaat yang setia di dalam Tuhan, menjadi anggota jemaat yang terus mau terlibat di dalam melayani Tuhan. Apapun peran pelayanan yang dapat kami berikan untuk pos ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami menyerahkan bila ada anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, kami mohon Tuhan Engkau jamah tubuh mereka yang sakit, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan mereka ya Bapa. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha jemaat Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, apapun karir yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, apapun usaha-usaha yang mereka geluti dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyertainya, Engkau memberkati mereka ya Tuhan, membuat mereka berhasil dan beruntung ya Bapa. Tuhan kami berdoa untuk kerinduan kami, di mana kami rindu akan mendapat sebuah lahan untuk membangun gereja yang representatif untuk kami ya Tuhan di tempat ini. Kami mohon Tuhan, Engkau yang adalah Allah pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang empunya langit dan bumi dan segala isinya ya Bapa. Mari Tuhan Engkau turun tangan,
Engkau akan menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Kami yakin pada saatnya ya Tuhan, Engkau akan melakukan perkara-perkara ini ya Tuhan. Engkau akan menjawab doa kami. Engkau akan menyediakan tempat yang tepat ya Tuhan untuk membangun gereja di mana Engkau disembah, dimuliakan, diagungkan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa untuk tim pelayanan yang luar biasa memimpin ibadah pada malam ini. Berkati Bapak Jakaria yang sudah menjadi WL. Tuhan Engkau memberkati dalam usaha dan pekerjaan, memberkati keluarganya Bapak. Engkau terus pakai untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Begitu juga adik-adik yang pemain musik ya Bapak, baik itu drum, gitar, bass, dan juga pemain keyboard, dan juga yang sebagai singer. Tuhan, terima kasih Bapak. Engkau luar biasa memberi talenta, memberi karunia kepada kami untuk kami melayani ya Tuhan, untuk kami memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Berkatilah setiap talenta yang sudah dipersembahkan oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terus pakai kehidupan mereka untuk pelayanan-pelayanan pada hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati setiap mereka ya Tuhan. Mungkin mereka mengabaikan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan mereka yang lain, tapi kami percaya mereka tidak akan rugi. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda ya Tuhan waktu yang mereka korbankan untuk melayani Tuhan pada malam ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Kami mohon Tuhan berkati, mana kami sebentar ini akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau menyertai kami, baik kami sebagai orang tua, orang dewasa di tempat ini, dan juga anak-anak kecil ya Tuhan yang hadir dalam ibadah ini. Engkau memberkati kami semua Bapak. Tidak ada seorang pun yang pulang dari tempat ini tidak mendapat berkat Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga bersyukur Bapak, di akhir dari ibadah kami di tempat ini, kami akan menikmati berkat Tuhan yang Kau sudah siapkan melalui keluarga-keluarga yang menyediakan Bapak. Tuhan Kau juga berkati setiap tangan-tangan yang mengelola berkat ini, setiap anak-anak Tuhan yang mempersembahkan berkat mereka untuk Tuhan, dan menjadi berkat juga bagi kami pada malam ini. Tuhan memperhitungkan apa yang mereka buat. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan berlipat kali ganda Bapak. Tuhan membuat mereka berhasil, membuat mereka beruntung, diberkati dalam segenap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur sekali lagi untuk ibadah malam ini. Kami mengucap syukur Bapak untuk pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, ibadah kita selesai. Minta Mama Ulan nanti berdiri di sini. Selamat kepada yang mau tahu, mungkin sebelah sana nih, mau tahu dia semua. Dia yang belum dapat ucapan selamat. Mari dong. Iya.